Susunan Pakubuwono sekawan, ngasih simbol kesombongan itu 3. Ada gajah, ada ular, ada kijang. Kalian mesti pernah dengar Adigang, Adigung, Adiguno. Adigang itu simbolnya gajah, Adigung itu simbolnya ular, Adiguno itu simbolnya kijang. Kalau gajah, dia menyombongkan bahwa dia besar dan tinggi. Jadi menyombongkan tubuhnya, menyombongkan kekayaannya, itu termasuk Adigang. Contohnya gajah. Yang kedua Adigung. Kalau Adigung itu ular. Ular itu menyombongkan upasnya, bisanya, racunnya. Itu namanya Adigung. Menyombongkan senjatanya. Sama kayak intelektual menyombongkan ilmunya. Itu Adigung. Kemudian kijang. Kijang itu Adiguno. Adiguno itu menyombongkan keterampilannya. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang bisa bikin teh manis, enak, disukai orang sak masjid misalnya. Nah, itu Adiguno. Kalau Adigung yang ular itu, silakan diganti. Siapa saja ngaji filsafat di sini, tidak ada yang kayak saya. Nah, itu namanya Adigung. Sombong kayak ular. Atau Adigang. Kalau Adigang menyombongkan kebesarannya, ketinggian tubuhnya, yang materi-materi. Di sini hanya saya yang uangnya paling banyak misalnya. Di sini hanya saya yang, nah itu materinya yang dibanggakan, itu kayak gajah. Tiga-tiganya sangat jelek. Nanti di syairnya tiga-tiganya pada akhirnya akan mati karena dirinya sendiri. Gajah akan dibuat kesulitan oleh tubuhnya sehingga tidak leluasa. Ular akan dibuat kesulitan oleh bisa dan racunnya sendiri. Antara lain mungkin dia akan ditinggalkan oleh hewan-hewan yang lain, dijauhi oleh siapapun sehingga dia sengsara. Kijang juga yang mengandalkan keterampilannya, pada saatnya dia akan jatuh karena keterampilannya. Tiga-tiganya akan mati. Jadi itu simbolnya kesombongan. Carilah gajah dalam dirimu, ular dalam dirimu, kijang dalam dirimu. Jangan cari dalam dirinya orang lain. Kalau dicari dalam dirinya orang lain, hasilnya mesti gegeran. Cari dalam dirimu sendiri. Pasti ada. Saya yakin ada kalau kamu jeli. Jangan merasa tidak. Dalam hal apapun. Mungkin tidak di depan temanmu, tapi mungkin di depan adikmu, di depan orang tuamu, di depan tetangga-tetanggamu di kampung, di depan temanmu satu masjid. Mungkin gak di depan dosenmu, tapi di depan siapa, bisa begitu. Jadi tengok dalam dirimu, buanglah ularnya, buanglah gajahnya, buanglah kijangnya. Kalau semua sudah keluar, kamu akan tahu dirimu yang sejati. Kalau tidak, masih ketutup itu. Apalagi gajah itu kan besar sekali. Kalau dalam dirimu susah nanti kesejatian dirimu kelihatan. Ular juga begitu, kijang juga begitu. Oke, terus ojo kakean sanggup, durung weruh tuture angupruk, tutur nempil panganggepe weruh pribadi. Pangrasane keh wong gunggung kang wis weruh melengos. Jangan mengaku bisa. Belum tahu sudah banyak bicara. Berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri. Padahal cuma nempel. Jadi tutur nempel, padahal cuma pinjem, padahal cuma ngotip,
Padahal cuma copy paste, padahal cuma forward. Kalau hari ini kan itu. Tapi seolah-olah kamu merasa dirimu sendiri yang pintar, dirimu sendiri yang soleh. Dengan postinganmu, dengan forwardanmu. Tutur nempel panganggepe weruh pribadi. Wong itu cuma pinjem. Tadi Ustadz sana ngomong itu, kamu sampaikan lagi di sini. Tadi kamu baca buku itu, kamu tiru, sekarang kamu sampaikan. Itu kan namanya tutur nempel. Cuma pinjem, tapi kamu merasa bahwa dirimu yang pintar, yang pandai, yang besar. Nah, itu namanya sok tahu. Ojo kakean sanggup. Pangrasane keh wong gugur merasa bahwa dengan itu banyak orang memuji dirinya. Padahal kamu wis weruh melengos. Yang ngerti aslinya dia mesti melengos. Temenmu yang paling dekat yang ngerti dirimu mungkin ketawa. Lihat kamu posting biasakan sholat tahajud selama ini. Temenmu yang ngerti mesti ketawa. Hidup ini harus sabar, hidup ini harus posting kamu kan kayak ya itu temenmu dekat yang ngerti dirimu melengos, dia mesti sambil ketawa ngekek uang potonganmu kan gitu. Dan bayanganmu orang menganggapmu ini orang soleh, memuji-muji bayanganmu gitu, tapi kamu weruh melengos. Alah, kan gitu. Begitu lihat postinganmu, ini orang yang ngerti aslimu itu mesti ketawa. Mungkin kamu untungnya bapak ibumu itu jarang online ya, macam Facebook, macam status. Itu mungkin ibumu atau bapakmu baca statusmu itu mesti ketawa ngekek-ngekek. Oh, anakku saya ini soleh. Oke, ya, jadi banyak orang semacam itu ya hari ini, sok tahu, menganggap dirinya pinter padahal cuma nempel, tutur nempel, panganggepe weruh pribadi. Itu cuma pinjam copy paste dari sana. Kadang-kadang ada 5 grup WA, isi postingannya sama dari orang yang beda-beda, mesti dari sana sini. Itu yang posting merasa mulia, merasa utama dengan itu, padahal ya kalau orang ngerti hasilnya mesti melengos. Oke, jadi itu nasihat selanjutnya untuk akhlak kita. Oke, kemudian di buku selanjutnya ini perilaku, makanya jangan sembrono dalam hidup. Sebelum memutuskan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, perhatikan ini: geduga, prayoga, watara, rerino. Ini kalau bahasa Jawa ya. Geduga itu pertimbangan. Sebelum memutuskan sesuatu, pertimbangkan hasilnya, efeknya, akibatnya. Makanya kalau ada orang kok ngawur sembrono, kalau di Jawa disebut orang duit dugo. Dia tidak punya akalnya, tidak jalan, nalari tidak melaku. Makanya ada peribahasa di Jawa itu kaduk wani kurang dugo. Terlalu berani kurang perhitungan. Jadi geduga itu menandakan kita hidupnya reflektif, tidak asal, tidak ceroboh. Bisa mengira-ira, oh kalau saya melakukan ini, nanti efeknya ini, berarti saya harus kayak gini. Itu namanya punya duga. Yang kedua, prayoga. Prayoga itu nyari pilihan yang paling sesuai. Makanya ada prayoga nipun kados pundi. Pasnya bagaimana? Jadi pertimbangkan dulu, cari mana yang sesuai.
Prayoga itu kadang-kadang yang benar sih ini, tapi kalau yang benar ini diterapkan begitu saja tidak sesuai, kurang prayogi. Itu para wali dulu pakai rumus ini. Ya dakwah iya, mengajak orang ke dalam Islam iya, tapi cari metode yang lebih sesuai, lebih cocok. Tidak asal memaksa orang, memarah-marahi orang. Itu prayoga. Yang ketiga watoro. Watoro itu harus terbuka memperhatikan pendapat orang lain. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, pedoman-pedoman tradisi diperhatikan. Dan yang terakhir reringo. Reringo itu ditimbang-timbang lagi, diulang-ulang lagi sebelum diputuskan. Jadi tidak boleh sembrono. Karena kalau salah langkah, efeknya akan kita tanggung. Geduga, prayoga, watoro, reringo. Dari sini aja kan sudah ada 4 langkah. Dipertimbangkan, dicari yang sesuai, mencari referensi-referensi, masukan, kemudian hati-hati sebelum diputuskan, dievaluasi lagi sebelum keputusan dibuat. Jadi geduga, prayoga, watoro, reringo. Ini ditekankan oleh beliau Pakubuwono kaping sekawan dalam rangka anak muda itu biasanya sukanya gerusa-gerusu. Ala Pak gini aja kan beres, gitu aja kan beres. Ini menasehati putra beliau agar ojo ngono. Jadi jangan cuma ngegas kayak kemarin ya. Ada remnya. Nah ini remnya itu ada 4. Geduga, prayoga, watoro, dan reringo. Ini bukan lambat, Pak, nanti lama Pak. Enggak. Hati-hati. Daripada keliru, kalau sudah terlanjur diambil keputusan, keliru kan susah. Terus, nah, dipupuk selanjutnya, musnahkan penyakit hati ini. Drengki, droi, duro, iren, panasten, kumingsun, openan, nora prasojo, jahil, menakil, besi. Kamu pakai aja besok bahan kalau ada kultum Ramadan. Bersihkan penyakit hati. Dengki, ini kayak kemarin ya. Mbahnya penyakit dalam hati itu dengki. Tidak suka melihat orang lain senang. Dengki. Mungkin bahasa Indonesianya dengki, bahasa Jawa ini dengki. Oke, mantap ya. Jangan dengki. Drohi itu tidak setia. Jadi kalau punya pacar tidak setia berarti drohi. Ya, engkau drohi padaku. Duro itu dusta, bohong. Iren merem itu iri. Iri itu kalau ada orang punya kelebihan, dia tidak terima. Ada temennya lulus kumlot, alah, ayo memang disenangi dosen-dosen sih. Mungkin namanya itu. Jadi tidak senang kalau ada temannya punya kelebihan. Panasten itu provokator. Manas-manasi orang. Kamu tidak marah digituin, kamu tidak nangis digituin. Nah itu manas-manasi. Ya. Jadi panasten namanya. Ya provokator, bakar-bakar orang. Oh, kalau aku tak pukuli sebetulnya, tapi kan bikin orang panas. Nah, boleh, itu penyakit hati. Jadi hati-hati. Kumingsun tadi bahasa Jawanya sok itu tadi
coming soon. Bahasa Inggrisnya coming soon. Ya. Dari kata ingsun dari coming soon. Jadi seolah-olah dunia itu pusatnya hanya dia. Coming soon, egois. Terus yang selanjutnya openan. Openan itu juga ikut campur. Jadi kalau ada temennya ngapain, tetangganya ngapain, ikut aja campur. Ada temennya masak, ikut dekat-dekat campur biar dapat makan. Yang bukan urusannya ikut saja, usul lah, protes lah, macam-macam. Itu namanya openan. Terus nora prasojo, tidak prasojo, itu berarti apa? Tidak apa adanya. Jadi biasanya terus membuat orang tidak sederhana, menampilkan yang berbeda dengan kenyataannya. Itu ora prasojo. Jahil, nah, ini usil. Ya banyak lah yang anak kos-kosan kan sering mengalami ini kan, usil. Temannya mau kuliah bajunya dipakai dulu, sepatunya dibawa dulu, akhirnya ada kampus nggak sepatu, itu namanya jahil. Menakil, jahil itu ada level di atasnya namanya menakil. Menakil itu apa? Akal busuk. Jadi pokoknya banyak triknya yang menyusahkan orang lain. Terus besiwit, besiwit itu curang. Itu satu paket, jahil, menakil, besiwit. Usil, kemudian banyak akalnya, culas, dan besiwit. Besiwit itu curang. Jadi orang hidup itu gampangnya jangan drengki, jangan droi, jangan duro, jangan ireng, panas ten, kumingsun, openan, ora prasojo, jahil, menakil, besiwit. Bersihkan itu, cari bibit ini ada tidak dalam diri. Itu penyakit hati. Terus selanjutnya masih ada olong liyan dan anda. Kejelekannya orang lain diumbar, becik liyan dipun simpen, baiknya orang lain disembunyikan. Sebaliknya becik dhewe ginunggung kinaryo pasamunan, kebaikannya sendiri dipamer-pamerkan. Orang rasa alane dhewe mendukur, tidak merasa kejelekannya sendiri menggunung. Sungkan kasosor lumur keunggulan, tidak mau kalah, tidak terima kalau orang lain lebih hebat dari dirinya. Norano kang modo rasa luhur pribadi, merasa diri paling luhur, tidak ada yang menyamai. Ini logika ini kebalikannya orang kampanye. Kampanye itu kan kebalikannya itu. Kalau kampanye kan kejelekan orang lain diumbar, baiknya orang lain disembunyikan, kebaikan sendiri dipamer-pamerkan, tidak merasa kejelekan sendiri mengubah itu. Jadi ini rumus anti kampanye. Jadi ini kan dilarang semua secara moral dalam etika Jawa. Sementara kalau kampanye kan kita melakukan itu semua, mengumbar kejelekan orang lain, mengunggulkan dirinya sendiri. Kalian yang menetapi ini mungkin kalau jadi tim kampanye tidak akan sukses. Ya, karena model kampanye kita kan model mengumbar kejelekan orang lain, kemudian menyembunyikan kebaikan orang lain, mengumbar kebaikan sendiri, menyembunyikan kebaikan orang lain. Kita sebenarnya sedang tidak fair, tidak jujur,
Kalau pakai logika etika Jawa ini berarti kita sedang mengorbankan dunia rasa yang lebih dalam untuk dunia lahiriah. Ya mungkin nanti tim-tim kampanye itu sukses, ya insya Allah paling tidak salah satu kan mesti sukses. Paling tidak. Cuma ya harus dihitung juga biaya defisit moralnya. Kita kan tidak pernah ngitung ininya. Apalagi orang yang tidak tahu menahu akhirnya ikut-ikutan ke sini. Nah itu yang mungkin nanti kerja baktinya agak panjang untuk membersihkan diri. Jadi itu ya tugas kita bersama nanti. Penyakit-penyakit hati ini harus kita sisihkan. Terus ayo membangun kewaspadaan batin sekarang. Nah itu kalau ini dukungan fisiknya, biar batinnya beres, ojo lonyo, ojo lemer, ojo genjak, ojo angrong pasanaan, ojo anggutut arep, ojo nyumur guling. Nah, ini larangan-larangan untuk menghidupkan batin kita. Jadi ini nasihatnya Pak Kubono pada putranya, kalau ingin menghidupkan kaprayit dan kewaspadaan, yang pertama teguh pendirian, majolonyo. Kamu punya prinsip apa? Teguhlah di situ, ojo lemar. Kalau lemar itu mudah terbujuk, mudah ragu-ragu. Ojo genjang, lekas bosan dan putus asa. Bosan itu penyakit yang biasanya menghampiri orang baik. Karena kebaikan itu kan biasanya orang pinginnya ada hasil instan, tapi kok sudah melakukan lama tidak ada hasilnya terus bosan. Makanya agama wanti-wanti benar, kita harus istiqomah. Istiqomah itu mungkin berat karena apa? Lawannya ini bosan. Sementara manusia itu pinginnya instan biasanya, langsung ada hasilnya. Mie aja kan kamu milih yang instan, yang langsung. Kamu menghindari capeknya masak, nyari bumbu sendiri. Meskipun dengan resiko macam-macam kan dari mie instan itu. Hidup kita juga kita pengennya instan. Baru belajar filsafat dikit-dikit merasa sudah makomnya intelektual filosof. Pengennya begitu. Nanti baca 1-2 kitab tasawuf merasa makomnya supaya wali. Kok tidak wali-wali, kok tidak sakti-sakti, terus kamu bosan. Punya amalan tengah jalan ditinggal. Nah, itu namanya genjak. Terus kalau ini yang kanan lebih fisik lagi, angrong pasanaan. Suka menggoda istrinya orang. Termasuk itu. Oh itu, ini memang mungkin penekanan pada putranya ya. Raja itu kan dia kuasa macam-macam, termasuk godaan istrinya orang. Makanya ditekankan benar, jangan sampai lo ya, karena itu membahayakan. Bahkan nanti saya lupa masuk apa enggak. Jadi kalau bisa, saya tidak tahu, silahkan didiskusikan ya. Jangan menikahi orang-orang dekat yang janda. Di situ disebut, karena mesti nanti rame. Nah, sebagai seorang raja, kalau ada isu dan rame itu kan merugikan. Ya, ramenya itu apa tidak ada perempuan lain, kan gitu. Jadi di penjelasannya memang ojo amro pasangan. Jadi jangan suka menggoda istrinya orang. Ya.
Ya meskipun di bab-bab tertentu kan ada tulisan daripada menggoda yang perawan kan mending istrinya orang. Kalau menggoda perawan saingannya banyak. Kalau istrinya orang kan saingannya satu, cuma suaminya. Cuma itu angrong pasangan akan merusak martabatmu, sama sekali merusak. Nilaimu akan sangat jatuh, dropnya banyak. Apalagi pembantu. Jadi hati-hati, ojo angrong pasangan. Terus ojo ambuntut arif. Jangan seperti ekornya sabit. Ekornya sabit itu gimana maksudnya? Sabit itu kan di depan dia lurus, tapi begitu ke belakang dia bengkok. Jadi di depan senyum, di belakang menusuk. Kalau ketemu salaman, cium tangan, begitu lewat misu-misu. Mungkin kayak kamu ketemu dosenmu yang killer itu mungkin. Ya, kalau ketemu kamu salaman Pak, cium tangan begitu dosennya lewat asem nih. Itu namanya ambuntut arif. Jadi di depan lurus, di belakang bengkok. Perbuatan yang merusak kaprayitnan batin. Terus ojo nyumur gumuling. Nyumur itu sumur, gumuling itu kan berguling. Jadi sumur yang tumpah. Maksudnya apa? Banyak omong, tidak tahu mana yang harus dirahasiakan, mana yang boleh disampaikan. Apa saja disampaikan. Padahal mungkin ada beberapa yang harus disimpan. Misalnya ada temanmu curhat, itu mungkin harusnya rahasia, tapi kamu begitu dapat curhatan, kamu merasa wah lumayan ini ada bahan gosip. Ya, akhirnya nyampe kemana-mana. Itu berarti nyumur gumuling. Jadi kayak sumur yang tumpah. Apa saja disampaikan, dikatakan pada orang lain, termasuk hal-hal yang harusnya rahasia. Nah, itu mengurangi kaprayitnan batin.